Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik ikhwah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita pelajaran usul fikih, di mana malam ini kita akan mempelajari tentang bab nasakh, bab tentang penghapusan hukum syar'i. Kita berada di halaman 43 dalam kitab atau dalam tafriknya. Disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali di sini, hafizahullah. Itu sebelumnya kita paparkan dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Iman Musa dalam tafrik ini. Ya, qala Syekh Iman Musa hafizahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. An-naskhu fil lughah wal izalatu wan naql. Nasakh secara bahasa adalah menghilangkan atau memindahkan. Kama yuqal nasakhati syams az-zilla ay azalathu. Ketika dikatakan matahari menghilangkan bayangan. Ya, azalat artinya menghilangkan bayangan. Begitu juga dikatakan secara makna naql min qaulihim nasakhtu ma fil kitab ay naqaltuhu. Artinya aku memindahkan apa yang ada dalam isi kitab ini ke tempat yang lain. Kama qala ta'ala inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kami memindahkan atau menyalin apa yang telah kalian lakukan. Wa makna nuskhi fil istilah huwa rafi hukmin syar'in bidalilin syar'in mutarakhin. Itu menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i. Ya, jadi ketika menghapus hukum syar'i ini menggunakan dalil syar'i juga. Ya. Dan dikatakan juga khitabu dalin ala irtifa'il hukmi sabit bil khitabil mutaqaddim. Khitab dal ala irtifa'il hukmi sabit, yaitu khitab, yaitu pembicaraan syariat terhadap terangkatnya hukum yang telah sabit dengan khitab yang mutaqaddim, khitab yang datang. Seperti misalnya dalam masalah penghapusan hukum ini dalam perpindahan kiblat, ya. Yakni kana indana mas'alatun kastiqbalil qiblah. Fi bidayatil Islam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu Baitul Maqdis thumma ba'da 17 aw 18 syahran nazala qawluhu ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa hadhihi al-ayatu nasakhat hukma as-sabiq wa sara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu wa kullul muslimin yastaqbiluna al-baital haram ila al-an. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika di awal-awal keislaman, ketika dalam pelaksanaan sholat, para kaum muslimin menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis selama 17 atau 18 bulan. Kemudian turunlah firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram," maka palingkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian ayat ini menghapus hukum sebelumnya, yaitu menghadap Baitul Maqdis berpindah kepada Masjidil Haram. Ini adalah salah satu contoh di mana nas syariat bisa dihapus dan digantikan dengan
hukum yang lainnya. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, dalam firman-Nya berbunyi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami hapus ayat atau melupakannya atau menghilangkannya, ya, atau meninggalkannya, kami datangkan dengan sesuatu yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Ya, bisa jadi hukum tersebut lebih baik daripada hukum sebelumnya, atau hukum tersebut, eh, maksud misliha di sini menghapus ayat dengan ayat. Ya, itu artinya menghapus yang semisal. Ya, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Wa qauluhu ta'ala yamhu Allahu ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Dan Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapi apa yang Allah kehendaki. Ini ayat ini berbicara tentang bahwasanya Allah berkehendak atau memiliki kuasa atas hukum-hukum syariat, ya, di mana yang dulunya telah Allah tetapkan, kemudian seiring dengan jalannya zaman dan berubahnya zaman, Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum yang sebelumnya dan menggantinya lain yang sesuai dengan zaman tersebut. Dan dikatakan di sini mal hikmatu minan naskh, apa hikmah dari penghapusan ini? Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan linuskhi hukmun muta'ad hikamun muta'addidatun minha. Dan hukum menasakh ini ada beberapa hikmah, di antaranya adalah mura'atu masalihil ibad bitasyri'i ma huwa anfa'u lahum fi dinihim wa dunyahum. Ya, ketika hukum tersebut diganti dengan hukum lainnya, tentunya hukum tersebut adalah berkaitan dengan maslahat kaum muslimin, dengan pensyariat tersebut yang sifatnya lebih bermanfaat bagi mereka, baik untuk agama mereka atau dunia mereka. Seperti misalnya masalah mengganti arah kiblat. Ya, kenapa diganti arah kiblat? Lika yu'lamul muslimu min ghairil muslim, agar diketahui mana yang muslim, mana yang tidak atau bukan muslim. Di annahu indama kanu yastaqbiluna baital maqdis fakana dzalika qiblatal muslimin wan nasara wal yahud fala yu'rafu hadza min zaka falamma istaqbalal muslimun al masjidal haram tabayyana al muslimu min ghairil muslim. Ketika diubah arah kiblat ini, di antara hikmahnya adalah untuk membedakan antara yang muslim dan yang bukan muslim. Karena ketika kiblat itu masih mengarah kepada Baitul Maqdis, maka bukan hanya kaum muslimin yang mengarah kepada Baitul Maqdis, termasuk di antaranya adalah Nasara dan Yahudi juga menghadap kepada Baitul Maqdis. Maka diubahlah arah kiblat ini. Hikmahnya di antara adalah untuk membedakan antara muslim dan yang bukan muslim. Ya. Kemudian di antara hikmah yang kedua adalah at-tatawwur tasyri'i hatta yazharal kamal. Yaitu terkadang untuk mencapai kesempurnaan tersebut diperlukan adanya proses. Ya, di antara hikmah tersebut tatawwur tasyri'i, adanya tatawur ini perkembangan tasyri' yang nantinya menuju kepada kesempurnaan. Ya, seperti misalnya sholat yang awalnya dia itu difardukan atau diwajibkan dua rakaat di awal keislaman. Summa ba'da zalika zidat fil hadar wa baqiyat fis safar. Kemudian setelah turun tentang uh, apa namanya hadis tentang jumlah sholat wajib yang jumlahnya telah disempurnakan, maka sholat dua rakaat ini hanya diperbolehkan pada saat kondisi safar saja, ya, yaitu yang kita kenal dengan istilah qashar. Adapun pada saat mukim atau pada saat tidak dalam kondisi bersafar, maka kondisi dalam jumlah sholat rakaat tidak sama dengan kondisi pada saat safar. Nah, ini sifatnya adalah bagaimana Allah menggantikan hukum tersebut, tujuannya untuk menyempurnakan hukum tersebut. Yang ketiga adalah ikhtibaru mukallifin bisti'adadihim liqabuli tahuli min hikamin ila min hukmin ila hukmin akhar ma'a ridahum.
Ini salah satu hikmah kenapa Allah menghapus hukum yang lalu dengan hukum yang baru adalah agar kaum muslimin bisa bersiap-siap atau sifatnya ini kaum muslimin mempunyai mental yang kuat dalam menerima hukum. Dengan diturunkannya terkadang dengan cara berturut-turut atau eh, tidak sekaligus, yaitu bertahap. Ya, kama sali tahrimil khamr, nazalat syai'an fa syai'an hatta qabilah nasu baraduha. Seperti misalnya pengharaman khamr, turunnya tidak sekaligus langsung diharamkan, tapi secara bertahap sampai manusia bisa menerimanya dan ridho terhadap hukum tersebut. Ya. Kadzalika ikhtibaru mukallifin biqiyamihim biwazafati syukur idza kana nasbu ila akhaf al-jihad. Dan terkadang juga hukum tersebut dihapus agar bisa kaum muslimin itu merasa bersyukur ketika ternyata yang menggantikan hukum tersebut lebih ringan daripada sebelumnya. Ya, bentuk kasih sayang Allah terhadap kaum muslimin. Ya, seperti walidzalika ja'a fi syari'ati Musa an-nasxu wa ja'a fi syari'ati Isa an-nasxu wa ja'a fi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nasxu. Nah, bahwasanya di dalam syariat Musa juga ada penghapusan, begitu juga dalam syariat Isa ada penghapusan, begitu juga syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada syariat penghapusan. Ya, hatta anna syara'a yansakhu ba'duha ba'dhan. Sampai syariat itu menghapus satu sama lain. Maka syariat Isa alaihissalam itu menghapus syariat Musa. Begitu juga syariat Nabi Muhammad SAW menghapus seluruh syariat sebelumnya. Ya. Akan tetapi ada beberapa perkara yang tidak dihapus. Ya, seperti misalnya permasalahan tauhid. Kemudian permasalahan usul iman itu tidak masuk padanya hukum penghapus atau penghapusan. Ya, bahwasanya dalam masalah-masalah pokok itu tidak terjadi adanya penghapusan seperti masalah tauhid. Tauhid dari zaman dahulu, bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu tidak terjadi perbedaan. Tidak terjadinya ada sikap hukum yang berubah-ubah di masalah tauhid atau usul iman. Ya, perkara pokok-pokok dalam keimanan. Begitu juga la yaqa'u nasxu fil akhbar idza jaa khabarun wa jaa amrun min fi umuril ghaibi aw fi ghairiha lam yumkinu an yunsakh. Begitu juga dalam perkara-perkara yang gaib. Ya, perkara-perkara gaib itu tidak mungkin dihapus. Itu sudah ada dari dulu perkara tersebut dan tidak mungkin untuk dihapus. Ya. Liqaulihi ta'ala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa fala yumkinu an ya'tiya nasun yaqulu anna Allah la yaji wa naqulu inna hadza nasqun hadza. Inna hadza nasakha hadza. Seperti misalnya ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat datang. Ya, itu sudah ada dari dulu. Ya, tidak mungkin kita katakan bahwasanya sifat datangnya Allah ini telah dihapus dan diganti dengan uh, hukum yang lainnya mengenai sifat datangnya Allah. Ya, wa kadzalika ya la yaqa'u nasakhu fi usulin wa nususil akhlaq wal fadail. Allah azza wa jalla ya'muru bil ihsan wa ya'muru bil adl wa ya'muru bil sillah wa la yumkinun an ya'tiya nasun ya'muru bi aksi dzalik aw ya'muru bi masawi'il akhlaq aw bi qati'atir rahim. Dan begitu juga permasalahan-permasalahan akhlak dan akhlak-akhlak dan beberapa keutamaan yang jelas-jelas di dalam Al-Qur'an itu memerintahkan kaum muslimin untuk memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan kepada keadilan, silaturahim, dan lain-lain. Dan tidak mungkin syariat menyuruh daripada apa yang berkepalikan dengan hal tersebut, yaitu dengan akhlak-akhlak yang buruk dan memutus silaturahmi. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada hukum di dalam syariat yang berkenaan dengan usul iman, begitu juga berkenaan dengan akhlak-akhlak yang baik itu hukumnya dihapus. Bahkan itu sudah ada dari sejak dulu sampai sekarang. Ya. Kemudian berkata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, an-naskhu yaqa'u fi nususil kitabi wa sunnah. Penghapusan hukum itu
terjadi dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Wa awwalu mas'alatin huwa anna al-Qur'ana yunsakhu bil Qur'an wa la khilafa baina ahli ilmi fi jawazi dzalika kama naqalahu Syaukani rahimahullah. Permasalahan yang pertama adalah Al-Quran bisa dihapus dengan Al-Quran. Artinya ayat Al-Quran bisa dihapus dengan ayat Al-Quran lainnya. Dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang kebolehannya hal tersebut untuk terjadi. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Syaukani rahimahullah. Wa kadzalika la khilafa fi anna sunnata tansakhu sunnah. Begitu juga tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya sunnah itu bisa menghapus sunnah yang lainnya. Ya. Amma nasful Qur'an bil Qur'an fa ayatul musabarah fi qoulihi ta'ala in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladziina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ini ayat tentang bahwasanya dalam ayat ini disebutkan annal muslima idza waqa'al qitalu la yajuz lahul firaru min ardil ma'rika illa idza tajawaza al-'adadu alladhi yuqatilu al-'ashara asfas. Di dalam ayat ini disebutkan apabila kalian itu terdapat 20 orang yang sabar dalam berjihad, dan dengan hal tersebut kalian bisa mengalahkan 200 orang. Begitu juga apabila kalian 100 orang, maka hal tersebut bisa mengalahkan 1000 orang. Berarti jumlah kaum muslimin dibandingkan dengan kaum kufar di ayat ini itu 10 kali lipat. Ya, dan hal tersebut tidak diperbolehkan untuk lari dari peperangan ketika mengetahui ternyata jumlah kaum musyrikin atau kafirin 10 kali lipat daripada kaum muslimin. Nah, itu kaum muslimin nggak boleh lari dari medan perang meskipun mengetahui hal tersebut. Ya, begitu. Kemudian turunlah ayat yang mengeringankannya. Tsumma nazala takhfif faqala ta'ala al-an khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fan. Fa iyyakum minkum mi'atu sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain biiznillah wallahu ma'as sabirin. Nah, di ayat ini Allah meringankan, ya, Allah meringankan tentang jumlah kaum muslimin yang menghadapi kaum-kaum kufar dalam peperangan. Kalau sebelumnya disebutkan ketika kaum muslimin jumlahnya 10 kali lebih sedikit daripada kaum kafir, itu nggak boleh lari dari peperangan. Tapi di ayat ini kalau misalnya kaum muslimin itu jumlahnya 100, kemudian kaum kufar jumlahnya 200, berarti 2 kali lipat daripada kaum muslimin kemarin. Sebelumnya itu 10 kali lipat. Nah, sekarang Allah meringankan kalau jumlahnya itu 2 kali lipat, nah, maka ini peringanan sifatnya. Itu tidak boleh. Ya, kalau jumlahnya itu masih sekitar 2 kali lipat. Tapi kalau lebih daripada itu, maka diperbolehkan pada saat itu untuk tidak mengikuti peperangan, ya, atau lari dari peperangan. Ya. Kemudian begitu pula ayat tentang puasa, ya. Disebutkan dalam firman Allah, "Uhilla lakum lailatul shiyam ar-rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtatanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ila lail. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Di ayat ini dijelaskan tentang bagaimana Allah merubah tata cara berpuasa. Disebutkan oleh Syekh Iman Musa hafizahullah, "Fakana siyamu fi bidayatil Islam anna rajula idza aftara aw shalla al-isya'a amsaka ila ghurubil yaumit tali." Jadi ketika di awal-awal keislaman itu, ketika seseorang berbuka puasa pada saat maghrib, maka waktu berbukanya itu hanya sebentar. Ya, waktu berbukanya itu hanya sebentar sampai menjelang sholat Isya. Jadi ketika sholat Isya itu telah dilaksanakan, maka para kaum muslimin tidak boleh lagi makan sampai maghrib berikutnya. Ya, sampai maghrib berikutnya. Atau misalnya sebelum maghrib, ya, atau sebelum Isya, kaum muslimin tidur. Kemudian bangun
sebelum pelaksanaan sholat Isya. Maka pada saat itu tidak diperbolehkan lagi makan sampai maghrib berikutnya. Ya, jadi kondisinya cuma dua, sholat Isya atau tidur. Ya, bangun dari tidur sebelum Isya. Berarti nggak boleh lagi makan sampai maghrib berikutnya. Kemudian Allah mengubah tata cara berpuasa. Maka sebagaimana kita ketahui sekarang, puasanya masih diperbolehkan makan sampai terbit fajar berikutnya. Nah, nanti setelah terbit fajar, barulah tidak diperbolehkan lagi untuk makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Ya. Kemudian itu salah satu contoh daripada Al-Quran menghapus hukum ayat Al-Quran lainnya. Yang kedua adalah naskhul Quran bi sunnah, menghapus hukum Al-Quran dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dhahaba jumhur usuliyyin illa annahu yajuzu naskhul Quran bi sunnah al-mutawatirah. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmadun ila annahu la yajuzu naskhul Quran bi sunnah. Bal la yunsakhul Qur'anu illa Qur'an misluhu. Di sini para ulama berbeda pendapat apakah Al-Quran itu bisa dihapus dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mayoritas para ulama usul membolehkan Al-Quran itu dihapus dengan hadis-hadis yang sifatnya mutawatir. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak memperbolehkan hukum Al-Quran itu dihapus dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi untuk menghapus hukum Al-Quran tersebut harus dengan Al-Quran yang semisal dengan kondisinya itu sama dengan Al-Quran. Artinya Quran dengan Quran. Tidak boleh yang kedudukannya di bawah Al-Quran seperti sunnah Nabi SAW. Ya, wa hadzal ladzi ikhtarahu Ibnu Qudamah wa mala ilaihi Ibnu Taimiyah. Yang dipahami oleh Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak bisa dihapus dengan sunnah adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali, begitu pula Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walakin fal haqiqah ar-rajih ma alaihi jumhur usuliyun. Akan tetapi yang kuat adalah apa yang dipahami oleh mayoritas ulama usul. Ya, untuk masalah perbedaan ini bisa ditelusuri di kitab-kitab usul fikih. Misalnya Al-Bahrul Muhit, Al-Bahrul Muhit pemilik Az-Zarkashi, atau kitab At-Tafsirah jika bisa, dan lain-lain ya. Summa ikhtalafa man ajaza naskhul Qur'an bi sunnah hal yansakhu bi sunnati mutawatirah faqad dunal ahad am yansakhu bi sunnatil ahad aidan ala qaulin li ahli ilmi. Apakah derajat hadis itu harus sifatnya mutawatir atau boleh mutawatir dengan hadis ahad sekaligus? Ya. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan ahli usul. Ya. Wa masalul walizalika biqaulihi ta'ala wallati ya'tina fahishatan min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Jadi ini ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam bagi perempuan. Ya. Ketika perempuan itu telah melakukan perzinahan, maka dibutuhkan adanya 4 saksi. Ketika telah tegak 4 saksi, maka hukum bagi perempuan ini adalah mereka itu ditahan di rumah-rumah mereka sampai mereka wafat. Ya, sampai mereka wafat. Jadi ibaratnya seperti di penjara sampai mereka wafat. Ya, sampai nanti Allah sebut au ya ja'alallahu lahunna sabila. Sampai nanti Allah memberikan hukuman selain apa yang telah disebutkan dalam ayat ini. Nah, qala ulama ittifaqa ahlu tafsir ala anna hadaz zaniyin al-muhsan wa ghairu muhsan kana al-habsu wal adza al-mazkuraini fi hadhihi al-ayah. Jadi para ahlu tafsir itu sepakat bahwasanya had bagi penghukum zina baik yang muhsan ataupun ghairu muhsan. Maka itu ibarat bahasa kitanya di penjara. Ya, dan dia itu tidak ditinggalkan begitu saja sampai dia wafat. Ya, baik yang muhsan ataupun ghairu muhsan. Summa nusikha dzalika anhuma bil jildi li ghairil muhsan wa rajam lil muhsan. Kemudian ayat ini dihapus. Ya, dihapus dengan apa? Dengan sunnah Nabi SAW. Bahwasanya
bagi pelaku zina yang ghairu muhson itu dicambuk 100 kali, dan pelaku zina yang muhson maka dia dirajam sampai mati. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, khudhu anni, qad ja'alallahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri jildu mi'ah, wa nafyu sanah. Jadi, untuk yang ghairu muhson, apa saja dia hukumannya, dicambuk 100 kali, dan diasingkan selama setahun. Wasaibu bisaib, jildu mi'ah wa rojam. Dicambuk 100 kali, dan dirajam sampai mati. Untuk yang ghairu muhson. Ya, saib di sini adalah bahasa kitanya janda ya. Ya, artinya telah menikah. Ya. Nah, ini contoh daripada hadis Nabi SAW menghapus hukum yang ada pada ayat Al-Qur'an. Ya. Begitu juga kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. فإنه منسوخ بسنة المتواترة عن عمرو بن خريجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. Jadi di dalam ayat ini berbunyi tentang apabila salah satu kalian telah sakaratul maut, maka hendaknya berwasiat. Ya, kalau misalnya meninggalkan harta, khairan di sini harta maksudnya, meninggalkan wasiat untuk kedua orang tua, para kerabat dengan yang ma'ruf. Kemudian hadis Nabi SAW mengatakan la wasiyata li waris. Untuk ahli waris itu nggak dapat wasiat. Ya, karena wasiat itu tidak lagi diberikan kepada ahlul waris, tapi selain pada ahlul waris. Maka hadis Nabi SAW menghapus hukum yang berlaku pada ayat tersebut yang mengatakan bahwasanya ahli waris masih mendapatkan wasiat. Nah, kemudian dihapus dengan hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya ahli waris nggak dapat wasiat, tapi dia mendapatkan jatah waris yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat berkenaan dengan waris. Maka dikatakan di sini waqila bal nasakhat bi ayatil mawaris, bahwasanya ayat ini ada yang mengatakan ayat ini tidak dihapus dengan sunnah Nabi SAW, tapi dihapus dengan ayat lain yang berkaitan dengan waris. Itu contoh daripada Al-Quran dihapus dengan sunnah. Al-hukmu salin naskul sunnah bi sunnah. Hukum sunnah dihapus dengan sunnah ya. Wa hadza ajma'ul ulama ala jawazihi wa la farqa baina sunnatil ahad wal mutawatirah fi annahu yansakhu ba'dahu ba'dhan. Ya, para ulama bersepakat bahwasanya sunnah dengan sunnah itu bisa menghapus hukum satu sama lain. Ya, baik sunnah itu antara ahad dengan ahad atau mutawatir dengan mutawatir. Ya, mereka itu menghapus satu sama lain. Di antaranya adalah hadis dari Nabi SAW, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Ya, dulu aku telah melarang kalian tentang masalah menziarah kubur. Ya, sekarang ziarahlah kubur. Ya, berarti dulu dilarang oleh Nabi SAW, sekarang diperbolehkan untuk ziarah kubur. Wa nahaitukum an lukumil adahi fawqa salasin fa'amsiku ma badalakum. Begitu juga dulu aku melarang kalian untuk tidak diperbolehkan makan daging sembelihan lebih daripada 3 hari, artinya telah disimpan lebih daripada 3 hari. Nah, sekarang diperbolehkan. Wa nahaitukum annin nabiz fisiqa'i fashrabu fil asqiyah kulliha wa la tashbu muskiran. Begitu juga Nabi SAW dulu melarang untuk meminum air nabis. Ya, air nabis yang dicampur dengan kurma itu, ya, itu dilarang dulunya. Tapi sekarang boleh untuk diminum, tapi jangan minum yang memabukkan, karena nabis itu kalau didiamkan dalam waktu tertentu itu bisa membuat minuman itu memabukkan ya. Nabis itu kalau terlalu lama. Nah, silahkan minum nabis, tapi jangan nabis yang sudah sifatnya memabukkan. Ya, itu salah satu contohnya. Di antara contohnya adalah lainnya adalah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal ma'u minal ma'. Ya, ini uh, maknanya adalah anna rajula idza jama'a imra'atahu tsumma lam yanzil fahuna naqulu laisa alaihi ghuslun. Dalam ayat ini innamal ma' minal ma' artinya uh, seseorang itu mandi wajib ketika melihat air. Air di sini artinya air mani. Nah, berarti kalau orang tersebut
berhubungan intim dengan perempuannya atau dengan istrinya, maka tidak diwajibkan mandi kalau misalnya berhubungan itu tidak sampai menyebabkan inzal atau mengeluarkan mani. Nah, ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan idza jalasa baina syu'abihil al-arba' summa jahadaha faqad wajibal ghusl. Di hadis ini barang siapa yang melakukan hubungan intim dengan pasangannya dengan anggota tubuh yang empat, yaitu dua tangan dan dua kaki, kemudian telah melakukan hubungan tersebut, benar-benar telah melakukan hubungan tersebut, maka telah mewajibkan mandi. Nah, di dalam hadis ini tidak disebutkan apakah eh, baik laki-laki atau perempuan tersebut inzal atau tidak, keluar mani atau tidak, wajib mandi pokoknya. Tapi di hadis pertama menyebutkan wajib mandi itu kalau sudah keluar air mani. Nah, ternyata hadis kedua ini ya, menghapus hukum yang pertama. Menghapus hukum yang pertama, yaitu kalau misalnya suami istri melakukan hubungan intim, tidak sampai inzal sekalipun, tetap wajib untuk mandi. Ya. Kadzalika hukmu rabi' nasxu sunnah bil Qur'an. Menghapus hukum sunnah dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi yang dihapus adalah hukum yang ada pada sunnah dan yang menghapus adalah Al-Qur'annya. Ya. Wal ulama yumassiluna bidzalika bi hadis istiqbalil kiblah. Seperti hadis tentang istiqbalil kiblah yang kita sampaikan di awal tadi. Anil Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Nabi SAW bersama kaum muslimin itu menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yujiha ilal Ka'bah. Nah, Nabi SAW itu bolak-balik menghadap langit. Kapan wahyu turun kira-kira berkenaan dengan berpalingnya arah kiblat. Ya, fa anzalallahu azza wa jalla qad nara taqalluba wajhika fi sama', dan kami telah melihat wajahmu yang bolak-balik melihat langit ya. Kapan ayat turun untuk mengubah arah kiblat. Fatawajjaha nahwal Ka'bah. Kemudian Nabi SAW setelah turun ayat ini ya, fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram, maka pada saat itu kaum muslimin berpindah arah kiblatnya. Ini salah satu contoh sunnah itu bisa dihapus dengan ayat Al-Qur'an. Tsumma qala ulama an-nasxu fil Qur'an ala salasati aujuh. Dalam penghapusan ayat Al-Qur'an itu ada tiga cara. Yang pertama itu nasxul hukmi ma'a baqa'i tilawah. Hukumnya dihapus tapi ayatnya masih ada. Ya. Hukumnya itu sudah dihapus tapi ayatnya itu masih ada termaktub dalam mushaf. Ya. Seperti misalnya wallati ya'ti fahishatan min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Ini ayat tentang rojam tadi ya. Fa in syahidu famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Ini telah dihapus hukumnya, tapi ayatnya itu masih tercantum dalam mushaf. Hadzal ayatu nusikhat bil hadis wa biqaulihi ta'ala, dan bukan hanya dihapus dengan hadis tapi juga dihapus dengan ayat Al-Qur'an lainnya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan, maka cambuklah mereka masing-masing itu sebanyak 100 kali bagi yang belum menikah ya, bagi yang belum menikah sama sekali. Itu hukumannya itu 100 kali. Adapun bagi yang muhson yang sudah pernah menikah itu hukumnya itu dirajam sampai mati. Yang kedua, nasxu tilawah ma'abaqail hukmi. Yang ini ayatnya itu dihapus tapi hukumnya tetap. Jadi ayatnya itu sudah tidak ada lagi dalam mushaf. Namun hukumnya itu masih ada sampai sekarang. Ya, kama jaa fi hadis Umar ibn Hadis min hadis Ibn Abbas. Ya, wa hadza wallahu wa hadza waqti'un bainal ummah al-an. Wan tabi wastami ila hadzal hadis jayyidan.
Wal hadis muttafaqun alaih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Umar ibn Khattab wa huwa jalisun ala minbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibnu Abbas ini mendengar dari Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab pada saat itu duduk di atas mimbarnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, ya, Umar ibn Khattab mengatakan, Innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Wa anzala alaihi kitab. Kemudian menurunkan kitab. Fakana mimma anzala alaihi unzila alaihi ayatul rajam. Dan dulu yang pernah diturunkan kepada Nabi SAW adalah ayat tentang rajam. Qara'naha, dan kami telah membaca ayat tersebut. Wa wa'ainaha, dan kami telah menghafalnya. Wa aqalnaha, dan kami telah menyimpannya di akal-akal kami. Kami telah menghafalnya. Farajama Rasulullah SAW wa rajamna ba'dahu. Kemudian Rasulullah SAW merajam dengan hukum yang berlaku dengan ayat tersebut, dan kami pun juga melakukan hal yang sama. Fa'akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qailun ma najidu rajam fi kitabillah. Nah, dan aku takutkan ketika telah berlalu zaman, manusia akan mengatakan kami tidak menemukan hukum rajam di kitabullah. Ya, kami tidak menemukan hukum rajam di kitabullah. Karena yang ada hukum apa? Hukum cambuk 100 kali di kitabullah, tapi hukum rajam nggak ada. Ya, hukum rajam tidak ada di dalam kitabullah. Nah, takutnya nanti seperti itu. Maka Umar bin Khattab menyampaikan dulu ayat itu ada. Ya, ayat itu ada. Ya. Kemudian fi kitabillah fayadhillu bitarki faridatin anzalallahu. Kemudian mereka tersesat ketika meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan atas mereka. Wa inna rajama fi kitabillah haqqun ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa idza qamatil bayyinah aw kana al habl aw i'tiraf. Hadza hadisun muttafaqun alaih. Nah, dalam hadis ini Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya ayat tentang rajam itu terhadap zani muhson, baik laki-laki maupun perempuan, itu ada. Tetapi ayatnya itu telah dihapus. Teksnya itu telah dihapus. Tidak ada di mushaf. Namun hukumnya tetap sampai sekarang. Ya, ketika laki-laki dan perempuan muhson telah menikah, kemudian telah tegak bukti-bukti atas mereka, atau mereka mengakuinya, ya, atau ternyata terbukti bahwasanya wanita itu hamil di luar pernikahan, maka mereka harus hamil pada saat pernikahan, ya. Perempuan tersebut hamil saat pernikahan dan terbukti bahwasanya kehamilan itu di luar daripada pernikahan yang sah, maka dirajam sampai mati. Ya, ini adalah contoh daripada ayatnya itu sudah dihapus, tapi hukumnya masih tetap. Kemudian yang ketiga, nashul hukmi wa tilawah. Hukumnya dihapus dan teks Al-Qur'an pun juga sudah dihapus. Ya, ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau mengatakan kana fima unzila minal Qur'an 10 radha'atin ma'lumatin yahrumna. Kemudian summan kemudian nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Dulu itu ketika hukum sepersusuan, ya, ketika ingin membuat mahram sepersusuan, maka susunya itu harus diminum sebanyak 10 kali, ya, sebanyak 10 kali, dan itu ayatnya pernah ada, teksnya pernah ada, dan hukumnya pernah ada. Kemudian teksnya itu sudah dihapus, hukumnya sekaligus dihapus, diganti dengan 5 kali susuan saja. Yang dulunya itu 10 kali susuan, sekarang menjadi 5 kali susuan. Nah, ini salah satu bahwasanya ada ayat yang telah dihapus dan hukumnya juga sekaligus dihapus. Ya. Lalu pertanyaannya, lakin kaifa na'rifu anna hadzal hukma nasikhun aw mansukh? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya hukum ini sifatnya menghapus atau dihapus? Ya, na'rifu dzalika bisalah sati turuq. Kita bisa mengenalinya dengan tiga cara. Ya. Yang pertama, ya,
Cara pertama, dalalatul lafzi alaihi. Kandungan lafaznya. Seperti dalam hadis disebutkan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya. Nabi SAW mengatakan, dulu aku larang kalian untuk tidak ziarah kubur. Sekarang, maka aku izinkan kalian untuk mengunjungi kuburan atau berziarah kubur. Berarti di sini ada lafaz nahaitukum. Dulu aku larang kalian. Berarti ini dari kandungan lafaznya kita bisa mengetahui bahwasanya hadis ini sifatnya menghapus hukum sebelumnya. Ya. Begitu juga hadis tentang berwudu dari makan makanan yang disentuh oleh api atau dibakar oleh api. Nah, itu di hadis pertama disebutkan tawadda'u mimma massat naru. Berwudulah kalian dari makanan yang dibakar oleh api. Jadi ketika seseorang telah berwudu, kemudian dia memakan makanan yang dibakar oleh api, maka dia harus mengulang wudunya. Artinya wudunya batal. Nah, kemudian datanglah hadis Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana akhir amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma ghayaratin naru." Ya. Jadi hadis ini menghapus hukum yang sebelumnya. Dari mana? Dari teks kana akhirul amrayn, bahwasanya di akhir-akhir uh, perkara atau hidup Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudhu dari apa yang disentuh oleh api. Artinya wudhu itu tidak batal ketika seseorang memakan makanan yang dibakar oleh api. Dari mana kita mengetahui hadis ini sifatnya menghapus hukum sebelumnya? Dari lafaz kana akhirul amrayn. Ya. Akhir perkara dari Rasulullah SAW tentang masalah wudhu ini yang dimana seseorang memakan makanan yang dibakar oleh api. Adapun metode kedua, qarinatun fi siyaqin nas, dengan melihat konteks ayat. Ya, disebutkan di sini hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khudhu anni, faqad ja'alallahu lahunna sabila. Jadi di ayat itu tentang rajam itu, sebelumnya ayat itu berkenaan dengan perempuan yang hukumannya itu ditahan di rumah sampai meninggal, ya kan? Sampai mati dia. Nah, disebutkan dalam ayat itu hatta yaj'alallahu lahunna sabila, sampai Allah menetapkan hukum yang lain bagi mereka. Nah, Nabi SAW mengatakan qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah menetapkan hukum yang lain bagi mereka. Yaitu apa? Al-bikru bil bikr jaldatu mi'atin wa nafyu sanah. Fastaibu bisaibi jaldatu mi'atin warrajam. Qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah telah menetapkan hukuman yang lain bagi mereka, yaitu bagi perempuan yang belum menikah itu cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Dan bagi yang sudah menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Ya, siyaqun nasnya yang mana? Qad ja'alallahu lahunna sabila. Ya, sama dengan teks ayat, dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian thariqatus salisah ma'rifatu tarikhil mutaqaddam wal mutaakhir. Mengetahui waktu dari kedua nas, dari dua nas. Mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan. Ya, mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan. Dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya yang datang belakangan itu menghapus hukum nas yang datang duluan, ya, seperti mana hadis Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zajara 'an syurbi qa'iman. Nah, hadis dari Nabi SAW bahwasanya beliau itu mencela orang yang minum berdiri. Nah, summa jaa fi hujjatul wada. Nah, di haji wada disebut dengan haji perpisahan, haji terakhir Nabi SAW. Nabi SAW itu minum berdiri ternyata, ya. Nah, berarti dari sini kita bisa mengetahui dari rekam waktu, ya. Dari rekam waktu. Bahwasanya kalau Nabi SAW itu minum berdiri di akhir kehidupannya, berarti hadis ini datang belakangan. Dan itu nantinya menghapus hukum yang sebelumnya. Itu beliau pernah melarang
minum sambil berdiri. Maka disebutkan fadalla ala hadza bisiyaqil mutaakhir annahu yajuzu syurbu qa'iman ma'a kaunihi jalisan aula. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan eh, hadis Nabi SAW yang di Haji Wada itu, yang mana beliau minum sambil berdiri, sifatnya datang duluan, datang belakangan, ya, dan itu menghapus hukum yang datang sebelumnya. Bahwasanya boleh untuk minum berdiri, akan tetapi duduk lebih utama. Seperti itu. Sebagian ulama menyimpulkan hukum hadis tersebut. Summa qala Syekhuna hafizahullah adabitu tsani al-ijma' la yansakhu nassan minal kitabi aw sunnah. Bahwasanya ijma' itu tidak bisa menghapus hukum kitab dan sunnah. Hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak bisa dihapus oleh ijma'. Kenapa tidak bisa menghapus? Li'anna an-nassa in kana qat'iyyud dilalah. Qat'iyyad dilalah imtana inkadul ijma' ala khilafihi فإنه لا يتصور أن يأتي إجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للناس. Karena sebagaimana kita telah bahas di bab tentang ijma, ijma itu terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, berarti syariat telah sempurna. Kalau misalnya ijma datang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghapus hukum yang ada pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, berarti ijma tersebut, ya, ijma tersebut nggak mungkin tergambar, ya, menghapus hukum yang ada pada zaman Nabi SAW. Padahal Nabi SAW sudah wafat, berarti syariat telah sempurna. Nah, itu tidak tergambar, maka dikatakan la yatasawwar. Tidak mungkin terjadi itu. Adanya ijma yang bisa menghapus hukum Al-Quran ataupun sunnah yang sahih, apalagi yang mutawatir. Ya. Nah, telah kita sampaikan bahwasanya di sana dikatakan ijma'ul mujtahidil ummah fi asri min usuril ala amri minal umur ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala budda an yanaqida ijma'u ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma' itu terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa terjadi ijma' pada saat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemutus hukum pada saat itu. Nah, ijma' terjadi kapan? Ketika Nabi SAW sudah wafat. Summa tajma'ul ummatu ala amrin minal umur wa mas'alin minal masail hal hadha ijma' idza khalafa an-nasan yakunu nasikhan lahu hadza la yatasawwar. Enggak mungkin, Pak. Ya. Berarti kalau misalnya kita katakan ijma' itu menghapus ayat Al-Qur'an atau ijma' itu menghapus hadis-hadis sahih ataupun yang mutawatir, berarti ijma' ini, ya, ijma' ini menghapus hukum-hukum yang telah ditetapkan, yang telah sempurna. Sementara umat tidak mungkin ijma' di atas kebatilan. Karena ijma' yang terjadi setelah Nabi SAW yang sifatnya dikatakan menghapus syariat yang telah sempurna, berarti ijma'nya ijma' yang batil. Ya, berarti nggak tergambar. Ya. Hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Kemudian dikatakan lagi di wabit asalis an-nassu la yansakhu ijma'an. Nas juga tidak bisa menghapus ijma'. Ya. Ai anna nasikha la budda an yakuna mutaakhiran anil mansukh. Yang menghapus itu harus datang di akhir nanti daripada hukum yang nanti dihapusnya. Nah, itu kan seperti itu yang kita bahas tadi. Bahwasanya yang menghapus itu datangnya belakangan untuk menghapus hukum yang sebelumnya. Ya. Nas itu tidak mungkin menghapus ijma'. Karena ijma' itu terjadi kapan? Setelah Nabi SAW wafat. Ya. Jadi nggak mungkin nas itu menghapus sesuatu yang belum terjadi. La yatasawwar. Ya, tidak tergambar juga itu bakal terjadi. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini la yumkinu an tujmul ummatu ala khilafid dalilin sahihin sarihin ghairu mansukh. Tidak mungkin ijma' itu terjadi menyelisihi dalil sahih yang jelas dan tidak dihapus hukumnya. Ya, ai idza ajma'atul ummatu ala haqqin fala yumkinu an tajtami'a ala khilafid dalilin sahihin sarihin ghairu mansukh. Li'anna hadza batil. Karena kalau misalnya kita katakan, ya, umat itu bersepakat di atas yang hak, ya, tidak mungkin hak itu
menyelisihi sesuatu yang telah sabit, yang sharih, dalilnya sahih, sharih, jelas, dan tidak dimansuh. Berarti kemungkinannya cuma dua. Ijma'nya yang hak, kemudian berarti kita katakan hukum yang berlaku pada syariat belum sempurna, atau hukum telah sempurna, ijma'nya yang batil. Nah, cuma dua hal tersebut saja kemungkinannya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kedua-duanya tidak mungkin terjadi. Ya. Kemudian qala Syekhuna ad-dhabitur rabi, al-qiyasu la yansakhu nasan wala ijma'an. Qiyas tidak bisa menghapus nas, tidak pula bisa menghapus ijma'. Ya. Fa idza qulna innal ijma'a la yansakhu, famin babi aula anna al-qiyasa la yansakhu an-nasa. ولا يصلح أن يكون ناسخا للناس من كتاب أو سنة أو إجماع لأن من شروط القياس أن لا يخالف النص. Kias tidak mungkin menghapus ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sahih. Tidak pula kias itu bisa menghapus ijma'. Ya, karena syarat kias itu adalah tidak menyelisihi nas. Qala Ajarkasi, la yajuzu naskhu syai'in minal Qur'an wa sunnati bil qiyas. Tidak diperbolehkan qiyas itu menghapus Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Li'anna al-qiyasa yusta'malu ma'a adamin nas fala yajuzu an yansakha li'annahu dalilun muhtamal. Tidak mungkin qiyas itu menghapus hukum Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena qiyas itu digunakan ketika dalil tidak ada. Ya, qiyas itu digunakan ketika tidak ada dalil. Ya, tidak mungkin qiyas itu menghapus ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Karena qiyas itu sifatnya muhtamal. Ya. Wa nasakhu yakunu bi amrin maqtu'. Sementara menghapus itu hukumnya maqtu', qat'i, tidak muhtamal, tidak ada kemungkinan salah ataupun benar. Berarti yang menghapus juga sifatnya qiyas, sifatnya kan ijtihad. Ya, bisa benar, bisa salah. Tidak mungkin menghapus yang qat'i. Maka itu dikatakan qiyas dalil muhtamal. Kalau ingin menghapus ayat Quran, maka harus setara dengan ayat Quran itu sendiri. Ya. Kemudian la yuqalu bin naskhi idza amkana al-jam'u bainan nassaini. Ya. Tidak kita katakan hukum itu dinasakh kecuali memungkinkan untuk menjamak atau menggabungkan kedua nas. Jadi kalau misalnya ada nas yang bertentangan, seolah-olah bertentangan, maka lebih utama untuk menggabungkan bagaimana caranya untuk bisa mengamalkan masing-masing nas tersebut tanpa terlebih dahulu menggunakan metode nasakh. Ya, ini nanti kita bahas di kaidah-kaidah tarjih. Ya, kaidah tarjih ketika kita menemukan ada nas yang seolah-olah bertentangan. Di antara metodenya adalah yang paling utama menggabungkan kedua tersebut. Artinya kita tidak membuang salah satu dalil, tapi bagaimana caranya kita mengamalkan masing-masing dalil dengan pemahaman yang dipaparkan oleh para ulama. Ya, jadi kita tidak seperti misalnya innamal ma'u minal ma'. Tadi kita katakan bahwasanya hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang itu diwajibkan untuk mandi ketika dia inzal. Ya, ketika dia inzal mengeluarkan mani. Kemudian datang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jalasa baina syu'abihil al-arba', tsumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghusl wa illam yanzil." Ya. Wajib bagi seseorang yang telah betul-betul melakukan hubungan intim, meskipun dia tidak mengeluarkan air mani, dia tetap harus wajib mandi. Nah, ada sebagian para ahlul ilmi mengatakan, naskhul ma'i bil ma'i fil yaqظah wa baqiyal amalu bihi fil ihtilam. Jadi hadis pertama, innamal ma'u minal ma', kalau misalnya hadis ini kita pakai pada saat tidur. Ya. Jadi kalau misalnya orang tidur, kemudian dia mengeluarkan air mani, maka hadis pertama yang dipakai. Namun ketika dia bangun pada saat kondisi terjaga, ya, pada saat kondisi terjaga itu pakai hadis yang kedua. Pakai hadis yang kedua, bahwasanya kapanpun seseorang melakukan hubungan intim ataupun selain dengan itu, kemudian air maninya keluar, maka wajib untuk mandi. Nah, hadis kedua dipakai bagi orang yang dalam kondisi terjaga. Hadis pertama dipakai dalam kondisi orang tidur. Nah, ini salah satu
menjamak dalil. Jadi kita nggak menghilangkan masing-masing dalil, ya. Kita nggak menghilangkan masing-masing dalil. Kalau kita pakai dalil nasakh, dalil pertama itu nggak dipakai. Metode nasakh. Tapi kalau metode jamak, menggabungkan kedua dalil dan mengamalkannya sesuai dengan pemahaman sebagian ulama yang mengatakan hadis pertama makainya ketika seseorang dalam kondisi tidur. Hadis kedua dipakai atau diamalkan ketika seseorang dalam kondisi terjaga. Itu. Ya. Kemudian salah satu contohnya lagi adalah metode jamak ini. Nabi SAW mengatakan, "Ghuslul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim." Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf. Jadi di sini kita bisa ambil hukum bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib. Nah, kemudian datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dari Rasulullah SAW, "Man tawadha'a fa ahsana al-wudu'a summa atal jumu'ah fastama wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyada thalathati ayyam." Di dalam hadis yang kedua ini Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudhunya, menyempurnakan wudhunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khatib dengan seksama, maka dimaafkanlah dosanya yang terdahulu antara Jumat dan ditambah 3 hari. Nah, di dalam hadis ini tidak disebutkan, ya, man tawaddoa, ya, fa ahsanal wudu'a, summa ghasalal, ya, summa ightasala. Nggak disebutkan seperti itu, ya. Nggak disebutkan Nabi SAW syarat untuk diampuni dosa itu harus mandi, ya. Kalau itu sifatnya wajib, pasti Nabi SAW sebutkan di hadis ini. Nah, ternyata sebagian ahli ilmu mengatakan innahu laisa bimansuh. Hadis yang pertama itu tidak dihapus, bal ma'mulun bihi, tapi masih bisa diamalkan. Apa maksud dari hadis Nabi SAW mengatakan ghusl jumu'ah wajib? Maksudnya adalah lakinnahu li ta'kidin nadbi lal wujub. Ya, bahwasanya mandi Jumat itu dikatakan wajib oleh Rasulullah SAW untuk menekankan sunnah itu, ya, ditekankan untuk dikerjakan. Itu kita istilahkan dengan sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat ditekankan untuk dilakukan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan wajib. Seperti itu. Nah, ini salah satu sebagian ulama mengamalkan dua dalil seolah-olah bertentangan, yaitu dengan metode jamak. Ya. Kemudian salah satu hadisnya lagi adalah tentang masalah menghadap kiblat. Ya, Nabi SAW mengatakan fala tastaqbilu qiblah wala tastadbiruha walakin syaraku wa gharabu. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Nah, di hadis lain ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, beliau irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati. Aku naik ke atas rumahnya Hafsah untuk memenuhi urusanku. Kemudian di atas atap itu aku melihat Rasulullah SAW yaqdi hajatahu, ya, sedang buang hajat dalam kondisi mustaqbilal qiblah, mustaqbil Syam, ya, menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Di hadis pertama Rasulullah SAW melarang, ya, tidak boleh menghadap kiblat, tapi prakteknya Nabi SAW menghadap kiblat. Nah, para ulama mengatakan fal jam'u bainal hadisaini yaqtadi rukhsah fil bunyan wal man'u fis sahra. Bahwasanya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, larangan itu berlaku di ketika buang hajatnya itu di tanah lapang. Ya, di tanah lapang tidak ada penghalang apapun. Adapun ketika di dalam bangunan atau di dalam WC kalau bahasa kita sekarang di dalam toilet, maka dibeli rukhsah atau di keringanan boleh untuk membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Nah, ini salah satu metode jamak oleh sebagian ulama tanpa menggunakan metode nasakh terlebih dahulu, ya. Kemudian pembahasan terakhir kita untuk malam ini la yuqalu bin naskhi illa idza urifa bil mutaqaddim ila urifa al mutaqaddimu wal mutaakhiru. Kita tidak bisa menggunakan metode nasakh kalau kita tidak mengetahui mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan. Ya, kita harus mengetahui yang mana datang duluan, yang mana datang belakangan dari ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi SAW. Ya. Seperti misalnya hadis dari Rabi'ah ibnu Sobrah al-Juhani
annahu kana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya. Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa. Ya. Dulu aku mengizinkan kalian. Ya, dulu aku mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah. Ya. Berarti dulu ada nikah mut'ah dan itu diizinkan oleh Nabi SAW. Ya, nikah mut'ah itu apa? An yastamti'a rajulu bil mar'ah wa in kanat ajnabiyatan syariqatan an yu'tiyaha ujrataha. Nikah mut'ah sebagaimana yang kita tahu bahwasanya laki-laki menikahi perempuan dengan waktu tertentu dan laki-laki memberikan semacam ujroh bagi perempuan tersebut, ya. Itu namanya nikah mut'ah. Nah, dulu diizinkan oleh Nabi SAW. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, ya ayuhan nasu inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa fa innallaha qad harama dzalika ila yaumil qiyamah. Faman kana 'indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Hadis rawahu Muslim. Jadi dulu Nabi SAW mengizinkan nikah mut'ah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan lagi Allah telah mengharamkan nikah mut'ah tersebut sampai hari kiamat. Barang siapa yang telah melakukan akad nikah dengan nikah mut'ah tersebut, maka tinggalkanlah perempuan-perempuannya dan jangan ambil apa yang telah kalian berikan kepada perempuan tersebut. Nah, berarti dari sini bisa diambil bahwasanya eh, kita mengetahui mana yang mutaqaddam, mana yang mutaakhir. Ya, dari apa? Dari teks hadis. Ya, dari teks hadis. Kuntu azintu lakum. Berarti hadis ini datang mutaakhir, datang belakangan, menghapus hukum yang mutaqaddam dari lafaz hadis tersebut. Kuntu azintu lakum. Ya. Dan ini masih dipertahankan oleh Rafidhah dan Syiah, ya, tentang nikah mut'ah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah ya hurumuz dzalika. Ya, telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Ya. Begitu juga hadis yang pernah kita singgung tadi, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dulu itu Al-Qur'an, ada teks Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya untuk menjadikan orang lain menjadi mahram kita itu dengan 10 kali susuan, ya. Kana fi ma unzila minal Qur'an asyara ra'atin ma'lumatin. Jadi dulu itu Al-Qur'an pernah ada, teksnya pernah ada dan hukumnya pernah ada. Ya, dari mana kita bahwasanya tahu hadis yang disampaikan atau asar yang disampaikan Aisyah ini adalah datang mutaakhir? Ya, dari lafaz kana, ya, kana fima unzila minal Qur'an. Sebagaimana kita ketahui kana ini lafaz fi'il madhi. Berarti dulu ada hukum yang menetapkan persusuan itu 10 kali susuan, kemudian dihapus dengan 5 kali susuan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui, kalau ingin mengetahui untuk menggunakan metode nasakh ini, harus tahu mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan, baru bisa pakai metode nasakh. Baik dengan melihat kejadian daripada hadis, ya, atau melihat dari lafaz hadis yang menunjukkan mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan. Hadza wallahu taala a'lam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari ikhwan ataupun dari akhwat. Ya, bisa lewat suara ataupun lewat chat. Karena seorang muslim ada masalah nasakh dengan karena seorang muslim berkehendak tetap. Jadi ada pertanyaan, apa Ustaz, bagaimana seorang muslim memandang masalah nasakh ini dengan benar? Karena seorang muslim berkeyakinan bahwa ketetapan dan hukum-hukum Allah adalah yang paling sempurna, yang paling benar, dan yang paling adil. Akan tetapi ada nasakh di sana. Sedangkan jika kita lihat di hukum-hukum dan undang-undang buatan manusia, jika ada revisi dan amandemen, itu kan berarti di sana ada sesuatu. Mungkin di sini maksudnya ada kesalahan. Misalnya ada kesalahan di hukum yang sebelumnya, kemudian di amandemen. Jazakumullah khairan, ya. Jadi sebagaimana kita paparkan tadi ya di awal-awal, ada hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum
yang sifatnya menghapus hukum sebelumnya. Ada 3 tadi, kalau tidak salah, hikmah tentang penghapusan hukum-hukum sebelumnya. Ya, di antaranya adalah melihat daripada situasi kondisi di zaman tersebut yang tidak sama lagi di zaman sebelumnya. Ya, jadi kita memandang hukum-hukum Islam yang dinasakh ini bukan berarti di situ ada kekurangan, atau lebih ekstrim lagi kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala melakukan ketetapan hukum yang sifatnya memiliki adanya kekurangan di situ. Ya. Tapi di sana ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bagaimana setiap kondisi zaman itu berbeda dengan zaman-zaman berikutnya. Zaman di masa Nabi Isa alaihissalam tidak sama dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga perubahan hukum itu seiring dengan perubahan zaman. Dan di antaranya juga hukum yang ditetapkan itu sifatnya bagaimana manusia ini bisa menerima hukum Allah dengan lapang dada. Terkadang ada hukum-hukum yang hendak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di masa tersebut sudah menjadi kebiasaan. Sehingga kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum sekaligus, maka itu akan memberatkan mereka. Di antaranya tentang pengharaman khamar. Itu dilakukan secara bertahap. Karena khamar pada saat itu merupakan kebiasaan yang sulit hilang. Ya, seperti ibaratnya kita minum air putih lah. Ya, minum khamar itu oleh para sahabat pada saat itu seperti minum air putih, sulit untuk hilang. Ya. Jadi kalau diharamkan sekaligus itu akan memberatkan mereka. Dan ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat atau kaum muslimin, ya, dan para sahabat secara khususnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, itu ada antara hikmah-hikmahnya. Dan begitu pula untuk menjadikan hukum itu sempurna terkadang itu perlu tahap demi tahap, ya. Dan kita tidak bisa membandingkannya dengan hukum manusia, karena hukum manusia itu berangkat dari manusia yang tidak lepas daripada kesalahan. Ketika manusia membuat sebuah hukum, pasti itu tidak akan ada hukum yang sempurna ketika manusia menetapkan hukum. Kalaupun terjadi revisi, revisi itu pasti juga akan ada kekurangan. Sampai hari kiamat akan seperti itu. Kecuali hukum itu diambil daripada zat yang maha sempurna, yaitu dari Al-Quran dan juga dari manusia yang maksum dari Nabi SAW. Jadi tidak bisa disamakan antara kalau bahasa kita revisinya Allah dengan revisinya manusia. Nah, revisinya Allah itu ada hikmah di situ, ada kebijakan Allah di situ, ada rahmat Allah di situ, ada keadilan Allah di situ. Ya. Sedangkan revisi-revisi hukum yang ada pada manusia itu sifatnya berangkat dari kekurangan manusia itu sendiri, yang tidak akan pernah terjadi kesempurnaan daripada hukum yang mereka buat. Jadi ketika manusia membuat hukum selain daripada hukum Allah, pasti selalu akan ada kekurangan, baik dari hukum itu sendiri ataupun implementasinya. Seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam. Dan ada lagi dari Ikhwan ataupun akhwat, dari suara bisa, dari chat juga bisa. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan mungkin di pekan yang akan datang. Mungkin kalau misalnya di bulan-bulan Ramadan itu akan diatur oleh saudara-saudara kita yang ada di BEM, ya. Apakah pelajaran kita ini akan tetap dilanjutkan mungkin di waktu yang berbeda atau bagaimana, nanti akan ada keputusan dari
tim Sofwa sendiri. Dari anak pribadi yang mengucapkan jazakumullahu khairan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wa naqtafi fi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi